16 kisah di Alkitab tentang mencari istri. Selama bertahun-tahun saya sebagai seorang pendeta, memiliki banyak pertanyaan dari jemaat Tuhan tentang apakah ada gereja yang menjodohkan atau gereja jodoh. Ada banyak orang selalu mengatakan kepada saya bahwa perkenalan mereka adalah cara Tuhan, sehingga pada akhirnya saya curiga dengan klaim semacam itu, mengingat bukankah Alkitab tidak banyak berbicara tentang bagaimana menemukan seorang istri. Tetapi poin ini layak untuk ditinjau karena sangat penting. Berikut 16 kisah di Alkitab tentang mencari istri. 1 Israel Ulangan pukul 21:11-13 BMK, bawalah wanita itu ke rumahmu, sesudah itu engkau boleh kawin dengan dia. 2 Bangsa Israel Ulangan pukul 22:28-29 BMK, gadis itu harus menjadi istrinya karena ia dipaksa bersetubuh dan selama hidupnya tak boleh diceraikan. 3 Hosea 1:1-3 BMK, kawinilah seorang yang suka melacur. 4 Musa Keluaran pukul 2:16-21 TB, temukan seorang pria dengan 7 putri, dan buat dia terkesan dengan menyirami kawanannya. 5 Boaz Rut 4:5-10, beli sebidang properti, dan dapatkan seorang wanita sebagai bagian dari kesepakatan. 6 Benyamin Hakim-Hakim pukul 21:19-25, ambil satu dan bawa dia untuk menjadi istrimu. 7 Adam Kejadian pukul 2:19-24, Tuhan menciptakan seorang istri untuk Adam saat dia tidur. 8 Yakub Kejadian 29:15-30, setuju untuk bekerja 7 tahun dengan imbalan tangan wanita dalam pernikahan. 9 Daud 1 Samuel pukul 18:27, potong 200 kulub dari musuh calon ayah mertua Anda dan dapatkan putrinya sebagai istri. 10 Kain Kejadian pukul 4:16-17, bahkan jika tidak ada orang di luar sana, berkeliaranlah sedikit dan Anda pasti akan menemukan seseorang. 11 Xerxes atau Ahasuerus Ester 2:3-4 menjadi kaisar negara besar dan mengadakan kontes kecantikan. 12 Simpson Hakim-Hakim 14:1-3, ambilkan dia untukku, dia satu-satunya untukku. 13 Daud 2 Samuel 11, bunuh suami manapun dan ambil istrinya. Bersiaplah untuk kehilangan 4 putra. 14 Onan dan Boas Ulangan dan Imamat, tunggu sampai saudaramu mati. Ambil jandanya. Ini bukan hanya ide yang bagus, ini adalah hukumnya. 15 Salomo 1 Raja-Raja 11:1-3, jangan pilih-pilih. Perbaiki kualitas dengan kuantitas. 16 Paulus 1 Korintus 7:1, seorang istri. Jelas, daftar di atas ditulis dengan humor dan beberapa dari cara yang dilakukan di sini tidak bersifat preskriptif tetapi deskriptif karena cara-cara berdosa yang telah dilakukan oleh umat Allah di masa lalu, mereka sama sekali tidak patut dicontoh. Namun hal ini menunjukkan poin penting, jika ingin mengetahui perihal, seperti bagaimana menemukan pasangan dan menikah, tetapi mereka mengabaikan bagian dari Alkitab sehingga tidak sesuai dengan paradigma mereka. Alkitab lebih banyak berbicara tentang perjodohan, misalnya, daripada pacaran atau kencan, so, bagaimana kita melanjutkan? Dalam semua hubungan kita harus mengikuti ketetapan yang telah Tuhan berikan kepada kita memiliki kewajiban untuk menjalankan buah roh dan tidak menganiaya siapapun. Hal ini penting dan berlaku bagi orang Kristen, bebas menikah dengan siapapun yang dia pilih, asalkan calon pasangannya ada di dalam Tuhan. 1 Korintus 7:39. Namun pada akhirnya, memilih pasangan hidup dibutuhkan kebijaksanaan. Alkitab tidak memberi kita cara khusus untuk menemukan pasangan. Ada beberapa orang mungkin diperkenalkan oleh keluarga atau teman. Ada beberapa orang mungkin memupuk hubungan surat menulis atau seperti yang mungkin lebih sering kita temukan, email atau bentuk media sosial. Pokok ajaran penting di sini adalah dalam mengejar menemukan pasangan, kita harus perhatikan dua hal. Satu, bahwa kita perlu memperhatikan kehendak Allah yang dinyatakan dalam hukum moral, so kita tidak boleh melanggarnya dalam perkataan, pikiran, atau perbuatan. Dua, orang Kristen tidak terikat oleh perintah manusia. Dalam artian orang Kristen yang taat mungkin berbeda sikapnya dalam menjalani kehidupannya, tetapi itu tidak berarti bahwa yang satu lebih kudus dari yang lain karena dia berkencan dan yang satu tidak pacaran. Kita juga harus mencatat bahwa dalam sejarah, gereja tidak pernah membahas masalah ini dalam dogma gereja tentang bagaimana menemukan pasangan. Hal ini seharusnya memberitahu kita bahwa masalah kebebasan Kristen dan pada akhirnya, kita harus bersandar pada kasih karunia, hikmat, doa, dan nasihat Allah daripada membuat klaim yang tidak ada tertulis di Alkitab, diilhami oleh Bapa Roh Kudus melalui hambanya. Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Anda diberkati melalui renungan harian. Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit Esron Ministry dapat ditransfer lewat 1 Bank DKI 13923149576 atas nama Holy Spirit. Not jika saudara transfer antar bank dapat masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan yang ingin ditransfer. Kode bank DKI 111 atau 13 kali 1 1 1 2 Bank BCA 5790408642 atas nama Esron P. Panggabean STH. Kode Bank BCA 014.
Esron Ministry, Carlos Souls. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin. Doa kesembuhan. Doa pelepasan. Kunjungan orang sakit. Ibadah open house office. Kedukaan kematian penghiburan. Pelayanan peti jenazah 24 jam. Konseling pranikah. Ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry. URL. Alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani menjadi syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry. Jalan, Pulau Mas Barat 12 Tuparef 23, Ret. 49, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, 085100909654. Info doa dan konsultasi 24 jam online. HP 0818779370 atau 085100609654. Khusus panggilan di nomor HP 085217361142. Silakan bagikan kebenaran ini to your friend dan family. Ingat menginjili tugas setiap orang percaya. Butuh bantuan hukum, DPD Cemek DKI Kabid Hukum. Siap membantu saudara. Pendeta Esron Panggabean Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan Kristen. Google Map Esron dan partner Biro Hukum klik link di bawah ini. URL